Dan gua nggak tahu ya apakah ini melanggar kode etik kedokteran. Mungkin para dokter asosiasi ID atau lainnya itu sudah membahas ini dan gua nggak ngerti apakah. Hola netizen yang tercinta, BPOM resmi mencabut izin edar 16 skincare ternama tanah air diduga menyalahgunakan aturan. Salah satunya skincare milik Dr. Richard Lee. Dalam keterangan yang beredar, terdapat produk Goddess Skin DNA Salmon di rumah aja milik Dr. Richard Lee yang kini ditarik izin edarnya. Maraknya kasus skincare berbahaya, BPOM tegas mengusut satu persatu beberapa produk yang diduga menyalahgunakan tanpa izin BPOM. Temuan ini berdasarkan pengawasan intensif pada periode September 2023 sampai Oktober 2024. Tidak banyak yang tahu penggunaan kosmetik dengan cara disuntikan sangat berbahaya bagi kesehatan dan dikategorikan sebagai obat dan harus didaftarkan sebagai produk obat. Maka dari itu, produk yang digunakan dengan jarum maupun digunakan dengan cara diinjeksikan tidak termasuk ke dalam kategori kosmetik. Namun, sejauh ini pihak Dr. Richard Lee belum buka suara terkait satu produknya yang dicabut izin edar oleh BPOM karena dianggap melanggar aturan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang satu belum beres, sekarang kena lagi lu. Kemarin tomat yang dibahas, sekarang kena lagi. Salmon sashiminya kena lagi. Pertanyaannya nih, sebenarnya lu itu dokter spesialis apa? Hah? Dokter spesialis tempel-tempel stiker kali ya? Hah? Gue tahu loh, lu beli stikernya di mana? 2023. Sekali order 50.000 piece, tanggung-tanggung kagak tanggung-tanggung ya. Cuman bermodal stiker doang ditempelin ya. Langsung dijualnya harganya mahal tuh. Udah kayak brand H kemarin yang viral juga kan, tahu kan? Brand H yang jualan kaos, yang jualan apa namanya tas segala macem, sama itu brand H ditempel-tempel ya. Gue pikir gue pikir di dunia tas doang yang bisa kayak begitu ya. Kalau di dunia tas yang namanya barang Cina ya, itu tuh sebenarnya sama semua ya. Tinggal lu taruh merek apa, mau merek lu apa kayak mau merek apa, itu namanya white label ya. Tinggal lu tempel merek apa gitu, tapi nggak tempel juga sih. Pakai misalnya di sablon kek, dijahit kek, kalau di tas gitu ya, kalau di koper gitu loh. Lah, ini main di tempel aja pakai stiker, langsung dijual di up-nya beratus-ratus kali lipat cuy. Lebay ya. Maksudnya profitnya langsung beratus-ratus%. Kayaknya 200-300% ada sih itu. Jadi sebenarnya ini bagus atau tidak sih dokternya? Pertanyaannya itu loh. Ya gue jadi kayak yang selama ini gue merasa dia yang wow very smart. Sekarang ternyata tentu tidak. Kan sudah minum Combantrin. Sumpah sih hilang respect ya. Sekarang udahlah, nggak apa-apa lah ya. Gue ngomong apa adanya, terserah gue mau ngomong apa lah ya tentang dia ya. Karena gue udah tidak ada respect lagi sih sekarang. Maksudnya gini loh dok ya, kalau misalnya mau ditempel-tempel kayak gitu paling enggak dibersihin dulu kek sablonanya ya sampai bener-bener rapi, atau enggak ditempelnya dipastikan tidak bisa dikopek-kopek ya kan untungnya tebel tuh, cuannya tebel ya. Masa nggak bisa gitu modal dikit untuk ngebersihin sablonanya, atau enggak beli stiker yang lebih bagus lagi atau gimana lah gitulah. Jadi selama ini yang gue anggap inovasinya keren banget, ternyata ya udahlah gitulah. Pantesan kagak bisa Bepom ya. Kalau nggak salah itu kan merek Korea ya. Ntar abis ini mau klarifikasi apa lagi? Pokoknya mereka and the gang itu ya sama ya. Sama-sama flexing, sama-sama apa namanya klarifikasi, nggak mau ngaku gitu. Udah sih, apa susahnya sih? Tinggal oke, saya salah, saya akan memperbaiki. Gengsinya kegedean, berasa dirinya paling tinggi. Ya segeng ya, itu segeng ya. Brande juga lu, tuh jangan panggil lu, ya. Brande, ingat ya Brande, hey Brande, jangan lupa lu. Berasa lu di atas angin kali ya, berasa lu paling tinggi gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa, lu pikir lu nggak ada yang bisa ngelawan lu gitu loh. Tapi
netizen udah smart semua gitu deh ya. Ya udahlah, udah kenyang ini kan kalian semua udah kenyang kan, tuti ya kan, ya udah gitu loh ya. Perhatiin deh, semuanya tuh sama, algoritmanya sama. Ketahuan, tantrum, kagak mau ngaku, membela diri, berkoloni, menyerang yang benar, munafik, kagak mau, adalah kepanjangan ya. Tuh istrinya juga sok baik banget, kayak udah kayak ibu peri, tau nggak laga lu di laga lu di sosial media tuh kayak sok-sok lembut, sok-sok halus, tapi tuh membawa pesan tersirat dan tersurat gitu loh. Ngerti gak sih? Udah, pokoknya gue udah gak ada respect lagi, ya. Udah, cukup gue, ya. Berita Dr. Richarlie, dokter kontroversial yang sampai sekarang nggak berhenti nih dramanya ya, bahwa kali ini di video ini kita akan bahas 2 produk skincare Dr. Richarlie yang terbukti overclaim oleh Doctive dan juga sudah di-spill oleh Doctive itu sendiri ya. Yang pertama, produk White Tomato-nya yang udah viral banget dan rame banget dibuang orang karena hanya tempelan stiker, tapi harganya bisa 2-3 kali lipat. Yang kedua, produk DNA Salmon. Ini lebih gong lagi, bukan hanya tempelan stiker, melainkan repacking produk orang lain. Yes, lu nggak salah dengar. Jadi lu siapin dulu ya mental, obat darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, karena lu bakalan kambuh kayaknya. Dan gua nggak akan tanggung jawab. Disclaimer sebelumnya, video ini akan menjadi pure tanggapan gue dari segi kacamata konsumen dan juga netizen raya yang melihat berbagai macam bukti dan juga video, dan juga tanggapan gue mengenai klarifikasi dari Dr. Richarlie itu sendiri mengenai kasus ini ya. Pertama sebelumnya surat terbuka untuk Dr. Richarlie. I'm gonna say I'm so disappointed with you as a doctor. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena menurut gue seorang dokter itu bersumpah kepada masyarakat atas profesi yang dia ambil. Menurut gue profesi dokter itu seperti suci gitu ya, tapi kayaknya kebanyakan sekarang dokter itu menyalahgunakan profesi dan termasuk Anda. Dan sebagai kacamata netizen, I'm so disappointed with you. Jadi buat gue, validasi lu sebagai dokter memang sekarang dipertanyakan. Yang pertama, mulai dari gelar PhD lu ya kan, yang ternyata dari sekolah bodong yang tidak terakreditasi, yang lu gaung-gaungkan Atlantis Internasional S3-nya, kemudian ketidaklulusan lu, I don't know what's wrong with you gitu. Yang pertama itu deh, gue nggak ngerti sama lu gitu. Padahal awal mulanya gue tuh sangat respectful sama lu karena lu bisa bongkar skincare yang mengandung bahan-bahan berbahaya segala macam. But see what's now ya. Kita bahas yang pertama, produk dia White Tomato yang lagi viral banget, banyak dibuang orang. Kenapa? Karena semenjak Doctive spill bahwa produk White Tomato itu hanya tempelan stiker, yang dimana klarifikasi Dr. Richarlie itu menurut gue nggak menjawab juga. It's not talking about apakah vitamin C itu sumbernya dari jeruk atau cherry, tidak dituliskan tapi dia bukan vitamin C. It's not about that. Tapi yang dipertanyakan di sini adalah satu, itu hanya tempelan stiker dan tidak terbukti berasal dari ekstrak asli White Tomato dengan harga yang lu gaungkan 1,5 juta sampai 2 juta or something like that, yang dimana kalau itu hanya hasil dari lab kimia, harganya mungkin hanya under 1 juta, maybe 500, 600, 700 paling mahal, and it's not make sense. Apakah itu overkill? Yes, for me. Kemudian kedua, produk DNA Salmon yang seperti injection. Nggak perlu capek-capek klinik atau susah-susah untuk treatment DNA Salmon, treatment Sultan. Gila, ini tuh harganya tuh Sultan mahal 1,5 2 juta. But what's wrong? Ternyata produk DNA Salmon itu adalah repacking dari skincare orang lain yang lu akuisisi dan lu tempel nama lu dan Athena. Apakah itu salah secara bisnis? No. Secara bisnis itu seperti kita white label aja guys. Kita nih contoh ambil tas yang nggak ada mereknya label, terus kita tempelin label kita dan kita mengakui itu sebagai brand kita dan itu tas kita. It's okay, but permasalahannya adalah lu adalah seorang dokter yang harusnya menformalisasikan formulanya sendiri, yang dimana selama ini kan lu selalu gaung-gaungkan, saya belajar dari berbagai macam jurnal, mencocokkan ini dengan ini, menghasilkan ini, memberikan yang terbaik. But
See, what are you doing now? Is it overclaim? Buat gue tuh bukan cuma overclaim tapi penipuan. Apakah gue marah setelah tahu ini? Ya, gue marah banget. Dan gue sangat menunggu klarifikasi dan kejelasan mengenai kasus dari ini, Dr. Richard Lee. Kalau misalnya memang Dr. Richard Lee bisa membuktikan kalau semua tuduhan ataupun isu ini tidak benar dan lu bisa membela produk lu, go ahead gitu. Tapi gue jadi reminder aja sama adiknya gitu, David Lee, yang membahas marketing kotor. Sepertinya kakak Anda, Dr. Richard Lee ini melakukan marketing kotor. Dan gue nggak tahu ya apakah ini melanggar kode etik kedokteran. Mungkin para dokter asosiasi ID atau lainnya itu sudah membahas ini. Dan gue nggak ngerti apakah ada hukumannya untuk kode etik pelanggaran ini atau apakah ada undang-undang. Karena menurut gue ini kalau misalnya terbukti Dr. Richard Lee seperti ini, melakukan ini di produknya dan terbukti melakukan penipuan, I'm so disappointed because you are a doctor. Lu nge-branding diri lu dari dulu adalah seorang dokter yang dimana harusnya membela konsumen, but why Dr. Richard Lee, why? Dan buat Doktiv, for me, thank you so much. Tetap lanjutkan visi misi Anda untuk membela konsumen, membongkar segala mafia skincare dalam bentuk apapun dan siapapun, dan do not be afraid. Karena kita konsumen, selama lu benar, selama lu di jalan benar, kita semua akan bersama lu. Ya, buat yang lain terbukti overclaim dan terutama dokter, come on. I think, gue nggak tahu ya apakah lu masih bisa pantas dipanggil dokter atau enggak. Fatal banget sih. Jadi gimana menurut kalian mengenai skincare dokter overclaim? Menurut kalian gimana? So tulis di kolom komentar, kita bahas di kolom komentar karena ini akan menjadi pembahasan yang cukup rumit dan berat. Jadi udah ya.